Ini cerita Citra untuk menemani prosesmu bertumbuh. Ketemu lagi di episode kedua. Alhamdulillah lanjut ya kita. Makasih buat masukan-masukannya. Next aku bahas, cuman kali ini aku pengen banget cerita tentang konsep diri. Yang mana konsep diri ini ngebantu aku banget untuk melalui banyak hal, melalui masa-masa sulit, melalui kondisi-kondisi yang lumayan melibatkan, yang bikin emosional ya. Jadi ketika aku sadar sama konsep diriku, itu akan lebih mudah buat aku melalui dan meregulasi emosi aku. Nah, yang aku pengen share ke teman-teman adalah kadang-kadang ya kita itu lupa sama jati diri kita yang sebenarnya. Oke lah, bisa aja kita melabelkan diri itu aku seorang intuiting extrovert, kemudian aku seorang sanguin melankolis gitu ya. Apapun itu, menurut aku konsep diri yang paling dasar banget yang perlu buat terus-terusan aku sadarin itu adalah konsep diriku sebagai hamba dan khalifahnya Allah. Karena ketika aku inget sama konsep diri itu gitu ya, sebenarnya kenapa aku ada di dunia dan aku kenapa hidup seperti ini dan dilahirkan sebagai seorang Citra gitu ya, dilahirkan sebagai seorang perempuan dengan karakteristik begini. Why Allah ciptakan aku gitu ya, kenapa sosok seperti aku yang kalau kata suamiku, kok ada ya makhluk kayak gini. Saking maksudnya sangat berbeda dengan dia gitu ya, sangat berbeda dengan karakteristik suamiku gitu ya. Yang mungkin juga yang membuat dia tertarik ya loh. Tapi maksudnya kenapa bisa ada aku di dunia ini gitu ya, kenapa Allah ciptakan aku dengan karakteristik aku yang begini gitu ya, yang kemudian banyak banget ngaluin tantangan-tantangan lah ya, yang dilihat atau nggak dilihat orang. Nah itu tuh bikin aku narik lebih jauh bahwa sebenarnya buat apa aku diciptakan sama Allah. Aku ketemu jawabannya ketika aku ngaji gitu. Aku ketemu jawabannya ketika mulai mempelajari Al-Quran, mulai mempelajari petunjuk Allah gitu ya, bahwa oh iya ya, manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan manusia itu diciptakan untuk sebagai hamba dan khalifahnya Allah gitu ya. Manusia itu dikasih misi hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah Allah, yang artinya ngejagain bumi gitu, memelihara bumi, yang artinya memimpin dunia ini dengan aturan-aturan Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan dalam Islam. Nah, setiap kita itu kan khalifah dan hambanya Allah gitu ya. Sedangkan tadi khalifah itu bukan sekedar khalifah pemimpin kehilafahan Islam gitu ya, tapi juga dalam arti individu, berarti kita itu punya tanggung jawab. Aku gitu ya, aku yang dikasih misi sama Allah menjadi khalifah fil ard gitu ya, dan bersama kaum muslim yang lain, manusia bahkan ya, itu punya tugas untuk ngejagain bumi gitu ya, memelihara bumi ini dengan aturan Allah, dengan apa-apa yang Allah ridhoin. Dan terus selain jadi memelihara gitu ya, jadi kebaikan gitu ya. Nah ini kan relate ya sama seruan Allah untuk juga banyak banget seruan Allah untuk kita tuh melakukan banyak kebaikan, termasuk seruan Allah untuk sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Dan selain sebagai khalifah, aku tuh dikasih identitas sama Allah itu sebagai hamba gitu. Hamba itu kan sebenarnya bahasa yang terlalu halus ya untuk seorang budak gitu ya. Budak itu artinya kan slave ya. Slave itu ya budak bahkan lebih rendah daripada pembantu. Slave itu bahkan nggak punya kemerdekaan diri, nggak punya pilihan, nggak punya opsi gitu. Ya taat aja, harus taat gitu ya. Kalau nggak taat ya terserah tuannya mau ngapain dia gitu ya. Bahkan menghukum dia dengan keras pun ya it's okay gitu. Yang namanya budak tuh memang segitunya, tidak ada pembelaan, nggak ada yang bisa nolongin dia gitu selain tuannya gitu. Jadi aku ngerasa bahwa oh iya ya, ketika aku inget sama jati diri aku, ketika misalnya nih ya aku kesel banget, marah banget sama seseorang,
Atau bahkan gini lah, sesederhana kita di rumah tangga itu kan pasti ada konflik ya, pastilah ya. Nah ketika kita lagi aku lagi kesel nih sama suami gitu, itu akan lebih mudah rilisnya ketika aku ingat lagi sama jati diriku itu tadi. Oh iya ya, aku ini khalifah dan hambanya Allah, aku ini hamba loh. Hamba itu gimana tuannya, nggak ada opsi loh untuk milih, udah taat gitu. Tapi kan baiknya Allah itu yang bikin aku makin gak enak gitu ya sama Allah kalau nggak taat itu, karena Allah tuh sayang banget sama aku. Udahlah, sebenarnya seorang hamba itu kan nggak bisa punya pilihan, nggak punya kemerdekaan dan nggak punya pilihan, nggak punya opsi untuk dia berbuat itu mesti gimana, harus sesuai gimana permintaan tuannya aja lah gitu ya. Tapi di kehidupan ini nyatanya Allah ngasih kita kebebasan, ngasih aku kebebasan untuk memilih aku mau terus ngambek gitu ya, terus marah, atau aku mau memaafkan, terus aku mau membangun hubungan baik sama seseorang gitu ya, atau sama keluarga gitu ya. Itu selalu ada pilihan. Allah selalu ngasih pilihan itu. Gini, kalau kita mau taat sama Allah, Allah kasih surga gitu ya, Allah janjikan surga. Dan ketika kita udah dikasih kebaikan segitu banyak gitu ya di dunia ini, kita nggak minta makan, kita dikasih makan, kita nggak minta penglihatan, kita dikasih penglihatan yang indah gitu ya, bisa ngerasain makanan yang enak gitu ya, bisa nikmatin hidup ini gitu ya, bisa bahkan dari oe-oe itu kita ada yang ngurus gitu ya, kejamin gitu ya, walaupun kita belum bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kan kasih sayang Allah ya. Tapi di maksudnya gini, di antara keberlimpahan kasih sayang Allah itu, kalaupun ketika kita nggak taat gitu ya, kalaupun kita lagi nakal nih gitu ya, nggak mau taat sama Allah, tapi Allah itu nggak langsung hukum kita loh. Allah tuh masih ngasih kayak ancaman aja gitu, ancaman yang apa namanya, kamu kalau kamu nggak baik nih, kalau kamu nggak taat, ini neraka gitu. Tapi nggak langsung gitu, kita tuh nggak langsung diazab kan. Dan itu tuh menurut aku sebuah kasih sayang Allah yang sangat besar. Kasih sayang Allah yang gede banget ketika kita itu udah dikasih kasih sayang yang segitu banyak, kita tuh dikasih kebaikan begitu banyak, terus kita masih nakal, kita masih nggak mau taat, tapi Allah tuh nggak langsung hukum kita, nggak langsung ngeazab kita kayak kaum sebelumnya. Jadi rasanya malu gitu. Malu kalau nggak langsung tobat. Oh iya ya, walaupun misalnya ada orang salah gitu ya, salah dan bikin sakit hati gitu, itu akan lebih mudah untuk memaafkan karena ngerasa aku tuh juga punya banyak salah dan aku butuh pemaafannya Allah. Sedangkan Allah, ridho Allah itu bersama orang-orang yang ridho sama apa-apa yang terjadi dalam hidupnya, sama apa-apa yang dikasih Allah. Kalau dia ridho sama apa-apa, semua kejadian-kejadian yang dikasih Allah, maka Allah ridho juga sama dia gitu. Nah, aku kan butuh keridhoannya Allah, jadi oh ya udah, nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa maksudnya ya udah, jadi lebih mudah untuk memaafkan, ridho gitu ya sama kejadian-kejadian, karena oh ya sadar aku kan hamba, dan aku gak punya opsi sebenarnya. Cuman ketika di kehidupan di dunia ini dikasih banyak pilihan, ya itu kebaikannya Allah. Jadi makin malu sih sebenarnya kalau makin songong ya, makin keras hati itu makin malu sebenarnya. Makanya buat aku jati diri, kesadaran mengingat jati diri sebagai hamba dan khalifah Allah itu sesuatu yang penting banget, dan sesuatu yang sangat ngebantu aku banget untuk melewati berbagai tantangan kehidupan. Dan doain ya, semoga kita semua istiqomah ya, semoga Allah jaga juga kesadaran, karena ya kesadaran ini modal penting banget kan untuk bisa menghidupkan nilai-nilai iman. Ketemu lagi di episode selanjutnya.